Selamat pagi Opa Oma, salam. Apa kabar? Lama kita tidak jumpa, kita dipisahkan oleh situasi. Tetapi puji Tuhan pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan di dalam ibadah lansia anugerah Hope Citra Grand pagi hari ini. Tentunya dengan segala keberadaan kita di rumah masing-masing maupun di dalam segala aktivitas kita di tempat di mana kita berada. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Kita teduh dimulai. Baik Opa Oma, kita akan mulaikan ibadah kita dengan menaikkan pujian pada Tuhan. Allah itu baik. Baik Opa Oma, kita masuk dalam doa pembukaan ibadah. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Bapa di dalam keberadaan kami pagi hari ini untuk memulai ibadah, memuji, memuliakan Engkau Bapa di dalam persekutuan kaum lansia anugerah Hope Citra Grand ini Bapak. Bapak di sorga, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkaulah yang berotoritas, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terpujilah Kau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Namun sebelumnya
Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, semua baik. Kita akan menyaksikan kesaksian dari Oma Sarah. Iya, kita sekarang sudah ada sama Oma Sarah. Apa kabar Oma? Luar biasa. Udah kangen ya Oma ya? Sangat kangen. Iya. Kangen sekali. Sampai saya ibadah waktu itu baru upload di masa ibadah dulu deh. Iya, benar ya. Itu tapi sudah muncul semuanya. Iya. Padahal itu masih besoknya. Saya juga karena kan saking semangatnya lupa kalau besok itu ada apa. Oh, jadi sekarang apa kegiatan Oma setiap hari di rumah? Ya hanya itu jaga rumah, bersih-bersih rumah, nenek-nenek, masak-masak, lalu ya ibadah. Ibadah sendiri Jangan ya. kita lupa ibadah. Iya, iya. Iya. Terus olahraga juga nggak Oma? Aku olahraga pagi tuh ke sini kan mutar. Biasanya nggak beli juga apa-apa. Selalu mengarah ke atas, ke belakang. Olahraga setiap hari. Jalan-jalan. Takut tikun. Pikun. Iyalah Oma, jadi kami di sini dari gereja datang mengunjungi Oma, mau melihat keadaan Oma saat ini. Sekalian kita nanti bisa berdoa bersama ya Oma ya. Terima kasih. Semoga dalam kondisi apapun Oma tetap sehat, tetap sukacita. Terima kasih ya Oma. Amin. Ada yang Semua terima kasih kepada Ibu Pendeta Tini, baru sempat ucapin langsung Pak Pendeta. Kak Tony, puji syukur sekali udah sehat, sudah kita bisa berkumpul. Nah, Mes, ternyata dia rajin ke gereja. ya kerja. Kerja.
Ibu Evi yang kerja luar biasa betul-betul. Iya, terima kasih Oma. Yang bertalenta benar-benar yang bisa menciptakan manusia masuk YouTube. Oke. Aduh. Mungkin ada pesan-pesan mungkin ke sama-sama kaum lansia. Oh iya, masih masuk tuh ya. Ya, Apa pesannya Oma Iya. buat lansia, pesan teman-teman saya lansia? kepada teman-teman saya di lansia, Oma Sarah sangat kangen ingin bertemu. Mungkin mudah-mudahan Tuhan sertai kita dan bertemu pada kesempatan yang lain lebih cepat, lebih bagus. Amin. Semoga COVID-nya segera berlalu ya. Mudah-mudahan badai COVID itu cepat berlalu, cepat hilang dan semuanya kembali kondusif lagi, kita berkumpul lagi dengan sukacita dalam nama Tuhannya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih. Baik Opa Oma,
mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman oleh Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Mari kita menaikkan nyanyian Ku Mau Cinta Yesus. Shalom, Oma Opa. Kita bertemu kembali. Saya buka masker saya ya, biar jelas. Firman Tuhan akan menyapa Oma Opa, menyapa kita bersama dari kitab Hakim-Hakim 2, ayat pertama sampai ayat kelima. Di bawah topik, setialah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati, pikiran kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih yang menyertai kami dalam masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini, dan pada masa new normal, Tuhan tetap menyertai kami, menyertai Oma Opa di rumah masing-masing, atau di perjalanan, atau yang ada di rumah sakit. Kau selalu mengasihi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, di tengah ibadah lansia, dan melalui pertemuan kami di dunia maya, dan kami berharap kami boleh bertemu secara langsung dalam waktu yang dekat. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Hadirlah memenuhi hati pikiran kami. Hadirlah menyertai kami. Dan oleh firman-Mu itu, setiap kami beroleh semangat baru dan kekuatan. Terpuji nama-Mu oleh kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang baik itu. Amin. Oma Opa, Shalom. Firman Tuhan, saya membacakannya untuk menyapa kita saat ini. Sebagaimana tadi saya sebutkan,
tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang kelima mengatakan, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengar firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bohim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Oma opa yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah kesetiaan, tentu kita sudah tahu diperlukan ada tekad, ada janji, ada kemauan keras untuk berpegang pada hal tertentu yang baik, taat, dan tetap melaksanakan tugas dengan baik. Disitulah setiap manusia diberi kesempatan untuk saling melayani juga. Ternyata kesetiaan itu tidak hanya milik manusia semata. Justru Tuhan sendiri telah terlebih dahulu menyatakan kesetiaannya bagi manusia, bagi ciptaannya, menjaga seluruh ciptaannya, merawat bangsa yang dipilihnya. Tapi justru yang terjadi, manusia itu sendiri lupa. Bahkan manusia itu sendiri menolak atau bahkan memberontak kepada Tuhan. Itulah ciri khas manusia yang telah jatuh kepada atau ke dalam dosa itu, oma opa. Dan tentu hal ketidaksetiaan tersebut membawa hal yang tidak baik, sesuatu hal yang mencederai hubungan manusia dengan Tuhan. Di tengah kehidupan kita seperti tadi saya singgung, kesetiaan itu perlu di tengah keluarga sebagai suami istri, di tengah kita mendidik anak-anak, kita berjanji dan setia untuk membesarkan mereka, atau mungkin di tugas masing-masing dimanapun, diperlukan kesetiaan. Setia kepada atasan artinya hormat dan melakukan tugas dengan baik. Setia kepada Tuhan artinya hormat, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat manusia dimanapun dan dalam keadaan apapun. Ternyata oma opa, kesetiaan itu boleh jadi terganggu oleh pengaruh, keinginan, dan keadaan dunia. Terganggu atas kebersamaan, atas persekutuan pribadi-pribadi maupun persekutuan kumpulan banyak orang. Ketika seseorang bersama keadaan yang baik atau kumpulan yang baik, cenderung dia akan juga turut menjadi baik.
Ketika sebaliknya, seseorang atau banyak orang berkumpul, bersekutu bersama pribadi-pribadi yang tidak baik, yang tidak setia, dan itu memungkinkan pribadi-pribadi tersebut maupun kelompok itu juga akan jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Umat Tuhan Israel telah diselamatkan, dilepaskan oleh Tuhan Allah dari Mesir menuju Kanaan. Nats ini adalah awal ketika mereka telah memasuki tanah perjanjian. Tanah di mana ada susu dan madu, atau artinya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi ternyata ketika anak-anak Tuhan seperti disebutkan dalam nats ini, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Artinya, bahwa keadaan sekitar atau keadaan Kanaan tidak serta-merta berubah sedemikian rupa. Hanya orang Israel yang keluar dari Mesir memasuki Kanaan itu yang tinggal di sana. Justru orang-orang yang ada di Kanaan itu, seperti Oma Opa telah tahu, suku Feris, Heti, Yebusi, banyak lagi, tetap mereka ada di sana. Tentu hubungan manusia yang kontak langsung dengan umat Tuhan, dengan mereka yang ada juga di tanah Kanaan, membawa dampak yang sangat besar. Dan ternyata umat Israel yang berjanji untuk setia, berpegang teguh kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti perilaku mereka saat di perjalanan di padang gurun. Beberapa kali mereka ingkar janji, jauh dari Tuhan, menggerutu, memaksakan kehendak. Dalam keadaan susah, mereka berteriak-teriak. Sekarang mau apa? Sebenarnya mereka bukan dalam keadaan susah. Mereka telah tiba di tanah perjanjian itu. Yang mau dikatakan bahwa ternyata setiap hal kehidupan kita, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan miskin ataupun kaya, dalam keadaan bodoh ataupun pintar, dalam keadaan jelek seperti saya ini, dan ganteng seperti Oma Opa, bisa berpotensi untuk jauh dan tidak setia. Artinya apa? Di tengah kehidupan, keluarga juga begitu. Dalam keadaan sehat, bisa manusia dan keluarga jauh dari Tuhan. Mereka lupa. Dalam keadaan sakit, bisa jadi juga menggerutu dan mengatakan, kok Tuhan meninggalkan kami? Dan sebaliknya, kedua keadaan baik ataupun buruk, keadaan senang ataupun tidak senang, tenang, dan keadaan kaya ataupun miskin, pintar ataupun bodoh tadi, bisa menjadi baik. Dengan cara apa? Ketika manusia menyadari kebodohannya, keterbatasannya, maka manusia itu berdoa supaya Tuhan menuntunnya, supaya Tuhan mengajarinya. Dan sebaliknya ketika manusia itu memiliki hikmat atau kepintaran barang sekecil apapun, dia bersyukur karena Tuhan memberikan itu. Sama halnya dengan kemiskinan. Ketika kemiskinan itu mendera, orang percaya itu berdoa, Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan banyak hal, bekerja, sehingga kami boleh hidup, tidak lagi tinggal dalam kemiskinan. Demikian juga ketika dalam kekayaan, orang bisa lebih bersyukur dan mengatakan, Tuhan, semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Cucu yang baik, istri, suami yang baik, orang tua yang baik, keluarga yang baik, sahabat yang baik, kehidupan yang berkecukupan, atau mungkin juga kehidupan yang berkekurangan. Tuhan
dapat berbicara, lebih mendekatkan kita, hati kita kepadanya oleh peristiwa-peristiwa itu. Ternyata, maaf, oma opa, umat Israel yang dalam keadaan baik sudah tiba di tanah perjanjian, justru memakai kesempatan mereka untuk meninggalkan Tuhan. Inilah yang tidak diharapkan dari anak-anak Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan susah senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, pada masa muda, pada masa tua seperti oma opa lansia, pada keadaan yang sangat tenang atau keadaan yang sangat tidak tenang, orang-orang percaya diharapkan selalu setia berpegang kepada Tuhan. Jadi pilihan itu, yaitu pilihan kesetiaan kepada Tuhan, membawa orang kepada atau ke dalam hal yang mendamaikan. Ketika sakit, kita berseru kepada Tuhan. Maka di sana dia berkata, anakku, aku menggendongmu, aku memelukmu, aku mengasihimu. Ketika kita sehat, ketika kita pintar, ketika kita kaya, kita setia kepada Tuhan. Dia mengatakan, anakku, betul, apa yang kamu miliki itu adalah pemberianku. Maka pakailah untuk mengasihi, menyayangi saudara-saudaramu, dan pakailah untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dan menegakkan kebenaran. Itulah tugas orang percaya di sepanjang hidupnya, oma opa. Dan bagi kita saat ini, ketika Israel ingkar janji, ini bukti ketidaksetiaannya, maka malaikat Tuhan pergi dari Gilgal untuk menegur mereka. Oma opa tahu Gilgal itu sudah begitu jelas. Gilgal dalam kehidupan orang Israel menjadi basis operasi Israel sesudah penyeberangan Yordan. Artinya sesudah mereka masuk ke tanah Kanaan. Dalam Yosua 4 ayat 19 boleh kita baca. Gilgal juga pusat rentetan peristiwa penaklukan Kanaan. Jelas dalam Yosua 4 ayat 20 boleh kita baca. Generasi baru yang dibesarkan di padang gurun disunat di sana. Perjamuan Paskah pertama di Kanaan diadakan di sana. Yosua 5 ayat 9 dan ayat 10. Dan di Gilgal jugalah pemberian manna berakhir. Yosua 5 ayat 11 dan ayat 12. Dari Gilgal, Yosua memimpin Israel menyerang Yeriko. Yosua 6 ayat 11 dan ayat 14 dan seterusnya. Dan Yosua memimpin serangan merebut bagian selatan Kanaan. Yosua 10. Sesudah ia menerima utusan orang Gibeon yang licik. Dan di Gilgal ia memulai membagi Kanaan menjadi wilayah suku. Yosua 14 ayat 6. Gilgal sekaligus menjadi peringatan akan penyelamatan oleh Allah bagi umatnya dari belenggu di Mesir pada masa lampau. Gilgal menjadi tanda kemenangan yang dicapai pada saat ini di bawah pimpinannya dan memperlihatkan janji warisan yang masih harus dicapai. Luar biasa posisi Gilgal ini, oma opa, dalam hidup umat Tuhan. Artinya ketika malaikat juga hadir atau berangkat dari Gilgal ke Bokhim untuk memberitahukan kesetiaan mereka. Artinya Tuhan membuat suatu tempat yang benar-benar menjadi pusat kehadiran Tuhan dan pusat kehadiran umatnya, pusat pemahaman hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan patutlah itu disyukuri, sama seperti Yerusalem, pusat pemerintahan Daud dan pusat kehadiran Tuhan. Jadi Gilgal itu adalah tempat yang sangat sentral. Malaikat Tuhan juga
berangkat dari sana menuju Bokim. Apa itu Bokim? Nanti akan kita sebutkan. Dari Gilgal, malaikat Tuhan pergi ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Luar biasa, enak sekali yang mau apa? Tuhan sendiri melalui malaikat mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membatalkan janjinya untuk memelihara umatnya. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, melindunginya, memberi umur panjang, memberi tanah perjanjian, memberi keturunan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Umat Tuhan juga, orang Israel itu, tetap memiliki hal yang sama. Mereka diberi tempat, mereka diberi lindungan, untuk selama-lamanya. Luar biasa. Dan ada hal yang perlu mereka perhatikan. Jikalau Tuhan telah berjanji tentang hal itu, maka umatnya perlu mengingat, seperti dalam ayat 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Luar biasa. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak sama seperti manusia yang menyembah berhala di tanah Kanaan itu. Artinya apa? Mungkin Oma Opa pernah mendengar teori atau gambaran ikan. Ikan di laut sana. Selama apapun ikan di dasar laut atau di air, laut yang asin itu, dia tetap tidak asin. Demikian kiranya anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, tidak terpengaruh oleh hal-hal lingkungan yang mencederai, yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap memiliki integritas, tetap komit dan setia. Dalam situasi apapun, tetap menyembah Tuhan. Ini juga menjadi konkret dan aplikatif bagi kita saat ini. Ketika pandemi COVID-19 merajalela, menyerang bumi ini, menyerang bangsa, bahkan kita sendiri. Di awal-awal semua kita ketakutan, semua seakan-akan tidak berpengharapan. Tetapi justru dalam keadaan yang sangat sulit itulah, anak-anak Tuhan seperti Oma Opa telah mengajari kami, dalam keadaan gawat, dalam keadaan tidak terpikirkan, di situ justru diharapkan ketenangan batin, mengambil waktu sejenak, berbicara dengan Tuhan, berdoa. Jadi di masa-masa sulit seperti COVID-19 dan new normal inilah, anak-anak Tuhan, para pendoa-pendoa yang tulus, orang-orang yang setia kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri dan berseru kepada Tuhan. Jadi kita tidak diharapkan seperti orang Israel ini, yang ditegur oleh Tuhan, sehingga mereka katanya, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Artinya apa? Mereka meratap, mereka menyadari kesalahan mereka, yang meninggalkan Tuhan yang setia itu. Mereka mempersembahkan korban syukur seperti dalam Nats ayat 4. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Bokim artinya tempat ratapan, tempat menangis. Orang yang di sana menangis oleh dosanya, meratap oleh ketidaksetiaannya. Dan di tempat Bokim, tempat ratapan itu sendiri, mereka mempersembahkan korban, artinya tanda penyesalan. Jadi kalaupun kita jatuh bangun dan kadangkala lupa Tuhan, atau mungkin memberontak dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, melalui firman ini Oma Opa,
kita sama-sama diajak, diingatkan. Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mengingatkan kita. Dia tidak langsung menghukum. Dia menegur terlebih dahulu. Dia mengingatkan, sama seperti firman-Nya yang disuarakan di setiap waktu kehidupan kita, yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca dalam persekutuan bersama saudara-saudara kita, bersama lansia, atau bersama umat Tuhan. Artinya Tuhan memberikan hal-hal yang baik, yang layak kita lakukan. Karena Tuhan mengasihi kita seperti mengasihi umatnya Israel. Tuhan juga mengingatkan kita melalui firman-Nya. Seperti Tuhan mengingatkan umatnya yang di Bohim itu atas ketidaksetiaannya. Maka Oma Opa, jikalau sekiranya lah ada waktu yang pernah kita sia-siakan untuk tidak setia kepada Tuhan, maka saat ini kita diajak kembali untuk setia. Karena kesetiaan itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang diharapkan Tuhan. Bukan hal-hal yang lain. Hati kita, ketulusan kita, kesetiaan kita, sama seperti kesetiaan Oma Opa terhadap pasangan, sekalipun sudah ditinggal pasangan, tetap setia, suka berdoa, suka bernyanyi, suka memuliakan Tuhan, dan berdoa untuk anak-anak cucu, serta pemimpin-pemimpin bangsa. Berdoa untuk teman-teman, sahabat, tetangga, berdoa untuk rekan-rekan dimanapun, berdoa untuk gereja Tuhan, siapapun yang berbeda-beda dan dimanapun. Inilah luar biasanya anak Tuhan, diberi kesempatan untuk bersama-sama. Maka Oma Opa, kita pasti setuju untuk memilih setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri setia menyertai saya, menyertai Oma Opa, menyertai kita semua, maka tidaklah sia-sia kalau kita setia kepadanya. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu adalah juga bukti hati kita mau setia untuk mengasihi, untuk selalu berdoa, untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Demikian ya Oma Opa. Mungkin ini kita yang terakhir bertemu dalam ibadah lansia. Secara pribadi, saya Pendeta Budianto Silitonga dan keluarga memohon maaf atas berbagai keterbatasan selama kita bersama 4 tahun di Gereja Pauk Citra Grand. Karena kami harus melangkah ke tempat pelayanan yang baru. Dan itu juga bukti kesetiaan kepada Tuhan. Yang kami rasakan ketika bersama-sama Oma Opa di lansia. Bersama semua pelayan di lansia. Tuhan memberkati Oma Opa semua. Tuhan memberkati Pak Todo yang selalu setia. Itu kita rasakan dan saya rasakan. Mengasihi Oma Opa semua. Tuhan memberkati Ibu Penatua LP yang selalu setia mengasihi Oma Opa. Dan ada juga Ibu Pendeta Tini dan beberapa pendeta, bahkan vikaris almarhum Bapak Kifu. Juga ada Bapak Pendeta Wenli. Ada juga Kak Agnes. Semua itu adalah bukti kesetiaan Tuhan untuk bersama-sama kita di Gereja Pauk Citra Grand. Tapi di masa pandemi COVID ini, kita hanya memiliki kesempatan saling menyapa dan saling bertegur sapa, saling berdoakan, saling berdoa satu sama lain di tempat jauh dekat. Tidak mengurangi sukacita kita, Oma Opa, hanya badan kita yang jauh, tapi hati kita pasti tetap menyatu di dalam Kristus. Baik di Pauk maupun di tempat pelayanan baru nanti, saya selalu setia berdoa untuk Oma Opa, untuk semua pelayanan di Gereja Pauk. Tuhan memberkati Oma Opa,
Tuhan memberkati semua anak cucu, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan menyertai. Dan kita bertekad dalam keadaan apapun, dimanapun, kita setia kepada Tuhan, Allah pemilik seluruh jagat raya dan seluruh ciptaan, pemilik hidup kita, pemilik hidup saya, hidup Bapak Ibu, atau pemilik oma opa sekalian. Tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia kepada kita. Amin oma opa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan dari Opa Oma dapat ditransfer melalui rekening operasi gereja atau nanti dibawa setelah beribadah di gereja normal kembali. Kita naikkan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa untuk mengiringi persembahan kita. Oma opa yang dikasihi Yesus Kristus, tiba saatnya kita berdoa syafaat, berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus menyertai kita dan nanti akan kita akhir dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Tuhan atas penyertaan-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami setia kepadamu yang setia mengasihi kami. Karena di berbagai peristiwa dan keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga oma opa selalu Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam keadaan kurang sehat maupun dalam keadaan sehat. Tuhan yang menuntun keluarga masing-masing, anak-anak dan cucu. Dan hamba-Mu percaya Tuhan selalu memberikan ketenangan batin dan sukacita yang daripada-Mu saja. Kami mau setia seperti firman-Mu saat ini. Ketika kami menangis seperti bangsa-Mu di Bokim, pertanda kami merasakan penyesalan yang sungguh dalam, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepadamu, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kami di tengah-tengah dunia ini, menjauhkan daripada-Mu. Sehingga hal-hal tersebut tiada berarti, karena kesetiaan Tuhan lebih berarti menaungi hati dan pikiran kami. Tuhan Allah Bapa di surga, kami serahkan semua opa, oma lansia. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau menuntun mereka, dan Engkau selalu menyertai. Secara khusus, kami berdoa buat Opa Martin, saudara dari Opa Hari.
yang sedang menerima perawatan di rumah sakit. Sertai Tuhan semua proses penyembuhan ataupun operasi, sehingga Bapak Martin beroleh kesehatan dan sukacita yang daripadamu saja. Demikian juga Opung Boru Melpa, Engkau menyertainya Tuhan, merangkulnya, dan Engkau selalu menuntunnya dalam hidupnya. Apapun yang ada di dalam hidupnya, Tuhan selalu menopang Opung Boru Melpa. Opa Samut kami serahkan bersama keluarga ke dalam genggaman kasih-Mu. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau yang menghibur, secara khusus Bapak Ketua Majelis Penatua Timbul Sihombing. Engkau menyertai atas beristirahatnya dalam damai orang tua yang kami kasihi, Bapak Pendeta TM Sihombing. Hari ini dan dalam perjalanan akan diantarkan ke tempat peristirahatan di Lampung. Tuhanlah yang menuntun menjadi penghiburan bagi keluarga. Sertai setiap keluarga, sertai setiap orang yang memberikan perhatian. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Todo Sihombing. Di masa-masa lalu Tuhan, Bapak Todo mengalami sakit. Tapi kami bersuka cita, Engkau menyembuhkannya. Engkau memberikan semangat baru, memberikan kesehatan dan berkat daripadamu untuk pelayanan Bapak Todo ke depan. Dimanapun Tuhan selalu bersama Bapak Todo. Demikian Ibu Penatua LP yang secara sungguh-sungguh merawat, memperhatikan oma-opa lansia. Sertai Ibu Penatua LP ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan tuntunan, berikan pelukan hangat darimu, dan berikan kedamaian, kesejahteraan daripadamu saja. Demikian juga keluarga dan anak-anak yang kekasih, Engkau berkati di dalam pekerjaan atau di dalam setiap melangkah, dimanapun Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga Pak Todo dan Ibu Penatua LP. Banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu bersama keluarga ini yang setia mengasihi Engkau. Secara khusus kami juga berdoa buat Opung Boru Jeremy yang sedang dirawat di rumah sakit, orang tua dari Bapak Penatua Joni. Demikian juga buat Opung Boru Daril, orang tua dari Bapak Penatua Lampot Banjerio. Engkau Tuhan yang menyertai setiap proses pengobatan, membawa kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami serahkan. Itu semua dari kekayaan Tuhan yang kami terima di tengah kehidupan ini. Pakailah persembahan kami untuk memuliakan namamu saja dan mengasihi semua manusia, sehingga semakin banyak jiwa yang semakin mendekatkan diri ke hadirat-Mu dan merasakan tumpangan kasih-Mu, sehingga dalam kondisi apapun kami tetap setia, seperti pada masa-masa pandemi COVID new normal saat ini. Tuhan, hal ini bisa merusak pikiran, hati banyak orang. Tetapi kami percaya Tuhan setia merangkul kami, menyertai oma-opa lansia, memberkati bangsa Indonesia, memberkati seluruh bangsa, menyertai gerejamu dimanapun, menyertai gerejamu Pauk Citra Grand, memberkati para pelayan, majelis, dan anggota jemaat yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang kurang pintar, yang pintar, yang jelek, ataupun yang tampan. Semua ada di dalam Tuhan. Engkau merangkul kami, untuk itu kami bersyukur. Kami percaya Tuhan telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Dan Engkau telah menerima kami dalam penyertaan Roh Kudus,
Oleh kuasa-Mu Allah Bapa, kami tetap setia melakukan kehendak-Mu. Dan oleh kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, kami bersyukur pada saat ini juga kami terima berkat. Di dalam doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami, untuk kami mengucapkannya secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan lagu penutup, Saya Mau Ikut Yesus. Oma opa, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Oma Opa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu, sampai bertemu. Sampai bertemu. Sampai nanti kita bertemu.
sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Dan